Lesson note minggu ke-9 untuk kalkulus 2. Dan topik adalah inverse Laplace transform atau transformasi Laplace inverse. Oleh materinya, definisi transformasi Laplace inverse. Sifat-sifat transformasi Laplace inverse. Metode transformasi Laplace inverse penggunaan pada turunan. Inverse Laplace transform. Pada minggu ke-8 kita sudah membicarakan semua rumus-rumus dasar dari transformasi Laplace. Nah, berdasarkan itu, hasil dari transformasi Laplace apabila kita inversekan, maka kembali ke soal. Kita mulai dari rumus dasarnya yang Laplace transformasi Laplace dari T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Ini untuk N bilangan cacah. Ini untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka inverse dari hasil sama dengan soal. Maka inverse dari N faktorial per S pangkat N plus 1 sama dengan T pangkat N. Karena N faktorial adalah konstan, maka boleh keluar dari transformasi Laplace inverse. Ya, dapat keluar dari transformasi Laplace inverse atau inverse Laplace transform. Maka N faktorial kali inverse dari 1 per S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N. Maka inverse dari 1 per S pangkat N plus 1 sama dengan T pangkat N per N faktorial. Inilah formula untuk mencari inverse Laplace transform dari 1 per S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N per N faktorial. Ini untuk N nya bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Satu lagi, Laplace T pangkat N adalah gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Maka inverse dari hasil gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1 sama dengan T pangkat N. Gamma boleh keluar karena bukan fungsi S. Gamma N plus 1 kali inverse dari 1 per S pangkat N plus 1 sama dengan T pangkat N. Maka inverse dari 1 per S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N per gamma N plus 1. Oh ya, ini untuk ini tadi untuk N sama dengan pecahan. Selanjutnya untuk rumus dasarnya adalah Laplace transformasi Laplace dari E pangkat AT adalah 1 per S min A. Maka inverse dari 1 per
S min A adalah E pangkat AT. Berikutnya, tanggal Laplace dari kosinus omega T adalah kosinus S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Maka inverse dari S per S kuadrat ditambah omega kuadrat adalah kosinus omega T. Selanjutnya, transfer Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Maka inverse Laplace transform dari omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat adalah sin omega T. Berikutnya transformasi Laplace dari kosinus hiperbolik AT adalah S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Maka inverse dari S per S kuadrat min A kuadrat adalah kosinus hiperbolik AT. Transfer Laplace dari sin hiperbolik AT adalah A per S kuadrat min A kuadrat. Maka inverse dari A per S kuadrat min A kuadrat adalah sin hiperbolik AT. Nah, dari sifat-sifat kebalikan dari sifat-sifat transformasi Laplace atau inverse, sifat-sifat dari inverse Laplace transform ya. Sifat-sifat inverse Laplace transform yang pertama adalah kita tahu dari Laplace dari yang pertama adalah sifat kelinieran. Sifat kelinieran. Laplace dari C1 kali S1T ditambah C2 kali F2T pada minggu ke-8 sudah kita pelajari. Ini adalah C1 kali F1S tambah C2 kali F2S. Maka inverse dari ini, maka inverse dari C1 F1S ditambah C2 F2S sama dengan C1 F1T tambah C2 F2T. Contoh, ini sifat kelinieran kita peroleh
Sebagai contoh, inverse Laplace transform dari 5s kurang 6 per s kuadrat tambah 9 dikurangi 7s kurang 10 per s kuadrat kurang 25. Ini kita pecah menjadi 2, yaitu inverse dari 5s kurang 6 per s kuadrat ditambah 9 adalah 3 kuadrat kurang inverse Laplace transform 7s kurang 10 per s kuadrat kurang 5 kuadrat. Kemudian ini dipecah menjadi 2 lagi. Inverse dari 5s per s kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang inverse dari 6 per s kuadrat tambah 3 kuadrat kurang tutup. Yang ini ini dikurangi inverse dari 7s per s kuadrat kurang 5 kuadrat dikurang inverse dari 10 per s kuadrat kurang 5 kuadrat. Buka kurung sambil mengeluarkan konstantanya. Ini 5s, 5 bisa keluar. Ini sama dengan 5 dari inverse s per s kuadrat tambah 3 kuadrat min. Nah, karena di sini ada s kuadrat tambah omega kuadrat, omeganya adalah 3, maka di sini harus tinggal 3 s kuadrat tambah 3 kuadrat. Tadi 6, kalau diambil 3, 6 itu berapa kali 3? 2 kali 3, maka keluar 2, karena 2 kali 3 6. 6 adalah 2 kali 3. Kita butuh 3 sini, omega. Diambil 3 dari 6, maka keluar 2, 2 kali 3 6. Min, di sini koefisiennya 7 keluar, inverse Laplace transform s per s kuadrat dikurang 5 kuadrat. Di sini memang 10 bisa keluar, tetapi ini min kali min plus inverse dari, kita lihat penyebutnya s kuadrat kurang 5 kuadrat. Karena ini bilangan, ini 5, maka sini juga harus 5. Ingat, s kuadrat kurang a kuadrat, ini harus a. Nah, 5 dikeluarkan dari 10, 10 bagi 5 2. Karena 2 kali 5 10. Ya, 2 kali 5 10. Baru kita selesaikan. Ini sama dengan 5 inverse Laplace transform s per s kuadrat tambah omega kuadrat adalah, kalau s cosinus omega t, omeganya 3 kurang 2. Ini inverse dari omeganya 3 per s kuadrat tambah omega kuadrat, berarti sin omega t, omega 3. Kalau s pasti cos, tapi ini s kuadrat min a kuadrat, a nya 5. Ini adalah cosinus hiperbolik kalau selisih ini. Kalau ini plus, tadi kalau plus cosinus omega t. Kalau ini inverse dari s per s kuadrat min a kuadrat adalah cos hiperbolik at. A nya adalah 5 at plus 2 inverse dari a per s kuadrat min a kuadrat adalah sin hiperbolik at. A nya 5 at ya 5t. Inilah solusinya.